Bentar. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah tadi disampaikan ya. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penyusunan pidato. Nah, sebelum kita memulai berpidato, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang akan kita sampaikan. Nah, dalam tahap persiapan dan penyusunan pidato ini, ada 3 hal yang harus matang dipersiapkan. Yang pertama yaitu menentukan topik, yang kedua yaitu mengembangkan pokok bahasan, yang ketiga yaitu merumuskan judul. Nah, masuk ke menentukan topik. Dalam sebuah naskah pidato, hal yang pertama perlu dilakukan adalah pokok bahasan, yaitu tadi topiknya ya. Dalam memilih sebuah topik yang harus diperhatikan secara khusus topik yang sesuai dengan minat pidato dan juga yang yang disukai oleh audiens gitu. Menarik juga bagi audiens. Nah, adapun kriteria topik yang baik adalah satu, topiknya harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan yang kita miliki. Yang kedua, topik harus menarik minat kita. Yang ketiga, topik harus menarik minat pendengar. Yang keempat, topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Yang kelima, topik harus terang ruang lingkup dan pembatasnya. 6, topik harus sesuai dengan waktu dan situasi. Ketujuh, topik harus dapat ditunjang dengan bahasan yang lain. Nah, setelah kita menentukan topik, langkah selanjutnya yaitu pengembangan pokok bahasan. Ada 6 macam teknik pengembangan pokok bahasan. Yang pertama yaitu penjelasan, yang kedua contoh, yang ketiga yaitu analogi, yang keempat testimoni, yang kelima statistik, dan yang keenam adalah perulangan. Setelah kita menentukan topik dan mengembangkan pokok bahasan, langkah selanjutnya adalah membuat judul. Nah, judul yang baik harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu relevan. Relevan ini apa? Artinya sesuai dengan ada hubungannya dengan pokok bahasan yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua yaitu provokatif. Provokatif ini dapat menimbulkan hasrat ingin tahu dan antusias pendengar. Yang ketiga yaitu singkat, artinya dapat dipahami. Baik, terima kasih moderator yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nyanyi. Ya, Teriska. Udah mulai diskusi nih? Sudah, Pak. Tentang apa judulnya? Tentang perencanaan dan penyusunan pidato, Pak. Penyusunan pidato ya? Siap. Teriska, mangga lanjut. Sudah selesai kami. Kayaknya istirahat dulu ya 5 menit, soalnya di sini sedang ada suaranya kayaknya agak kurang kondusif. Oke, baik.
Allahu Akbar. Oke, baik. Kayaknya kita lanjut. Terizga, sudah beres pemaparan materinya? Sudah Teh Ani, selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Terizga sebagai pemateri kedua. Mudah-mudahan ilmunya dapat kita serap. Amin. Oke, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sangat singkat, yaitu tentang mengorganisasikan ide utama. Tidak seperti pembaca, pendengar tidak dapat merujuk kembali ke bagian sebelumnya. Jika mereka merasa bingung atau lupa poin sebelumnya, pembicara harus menggunakan kalimat sederhana, memberikan tanda untuk menyoroti pengorganisasian, dan mengulangi ide-ide kunci. Pengorganisasian yang efektif dimulai dengan garis besar yang baik. Garis besar yaitu membantu pembicara mengatur ide-ide pokok, dan para pembicara biasanya mulai mengorganisir ide-ide mereka dengan membuat garis kerja untuk memberi mereka peta dasar pidato. Tidak hanya berisi ide pokok, garis besar juga berisi poin dan subpoin utama, materi pendukung, dan transisi bersama dengan daftar pustaka sumber. Oke, untuk materi keseluruhan sudah tersampaikan. Kita buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, kami membuka 3 pertanyaan. Oke. Ada yang mau bertanya? Halo. Ih. Ini nggak pada respon ya? Pada sholat asar gitu? Mungkin Pak. Lagi Pak, kayaknya lagi pada sholat asar dulu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Sehat-sehat semua teman-teman. Alhamdulillah sehat. Saya Pak. kita saling mendoakan ya, suasana COVID ini membuat kita agak ya gimana sih, edaran baru kemarin Selasa kita harus seluruh dosen harus kembali ke rumah ini WFH. Yang masuk 25 orang dan sebenarnya saya 7 kelompok, berapa kelompok lagi berarti 7. Saya mencoba di kelas lain juga saya masuk dan nanti saya ingin banyak coaching ya atau pelatihan teknis. Barangkali di season UTS separuh semester ini saya akan banyak memberikan tugas-tugas praktek ya. Ini retorika kan? Tugas-tugas praktek, teknis dan lain sebagainya. Teman-teman nanti berfungsi seperti apa, berpartisipasi seperti apa nanti mudah-mudahan
kawan-kawan punya pengalaman, punya eksperimen, arahan-arahan teknis menjadi seorang public speaker ya, gitu. Kalau ada yang bisa nayangin itu tolong di grup WhatsApp saya udah nayangin kirim file PowerPoint. Kalau bisa di-share di screen itu saya mohon banget, bisa minta bantuan. Nia Saya bisa, siapa hostnya tadi? Jangan saya, Pak. Coba itu bisa di-share sambil nunggu itu ya. Intinya gini, kawan-kawan, saya nggak bisa banyak teori sekarang mah di paruh terakhir ini. 25 orang ini saya ingin ada latihan praktis, latihan nyata, latihan real ya, terkait public speaking ini, retorika, pidato, ceramah, khitobah, dan lain sebagainya. Apapun namanya. Karena kita khawatir ini teori-teori atau konsepsi yang ada mungkin sangat standar kita pahami dan mungkin bisa baca-baca sendiri. Tapi ketika pembelajaran ini berbasis coaching, les pelatihan, saya berharap ya kawan-kawan nanti punya kesan, punya rasa, punya eksperimen bahwa ternyata ya berpidato itu mudah, berpidato itu enak, menyenangkan, banyak manfaat yang didapat dari pidato umpamanya. Lalu bagaimana teknis, bagaimana psikologis, dan lain sebagainya. Inilah yang perlu kita persiapkan ya. 25 orang ini saya ingin total sebenarnya bukan 25 kan, yang kelas ini banyak juga kan. Kam tolabah. Berapa total? Saya 39 kalau nggak salah. Iya, Pak, lebih Pak. 39 ya. Ini yang hadir hanya 25 orang. Gimana yang lainnya? Allahumma gfir lahum warhamhum. Alhamdulillah ini. Coba ada yang mau mencoba? 35. Coba di musim COVID ini, kira-kira ada yang mencoba berpidato seolah-olah kultum atau seolah-olah ceramah singkat ya di masyarakat terkait bagaimana sih sikap Muslim menghadapi COVID, sikap Muslim menghadapi pandemi COVID ini. Coba Haikal, ada yang mencoba? Nah, ada yang siap? Coba bicara seolah ceramah singkat di masjid, di depan audien, terkait sikap Muslim menghadapi COVID-19 ini. Apa seharusnya yang harus dilakukan, persepsi apa yang sebenarnya harus dipahami oleh setiap Muslim di tengah COVID ini, dan bagaimana sebenarnya kalian kan orang IAT ya, ada nggak catatan sejarah bagaimana Rasulullah, bagaimana ataupun para sahabat menghadapi pandemi seperti yang sekarang kita alami ini umpamanya. Ada yang coba? Ceramah lah, ceramah singkat, kultum gitu. Ya. Tadi di kelas sana alhamdulillah pada mendadak pada siap itu. Biar saya ingin ke praktek lah. Biar lagi praktek ke apa namanya?
Ya. Halo teman-teman, masih bersama saya? Masih Pak, masih. Masih, Pak. Pasti Pak. Ayo, siapa yang mencoba? Rizka, Nur Maulida, Tafadholi. Siapa Aduh, nggak mencoba? sanggup Pak. Nggak sanggup. Dari segi, coba Bapak kalau dalam public speaking, cari materi yang gampang itu adalah dalam bentuk telling story ya. Telling story itu artinya bercerita aja. Bercerita keseharian, apa yang dilihat, apa yang didengar, lalu kalian utarakan, kalian narasikan, tapi tentu di akhir adalah apa sih perenungan yang bisa diambil, renungan hidup yang bisa diambil, yang bisa jadikan bahan pelajaran bagi kita gitu. Nah, coba Hanifah. saya Pak mau mencoba. Nah, silakan coba Hanifah ya. Tapi Pak materinya Silakan yang bisa, yang senang. Silakan yang senang, yang apa yang kamu pilih aja silakan. oke baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi salam. wabarakatuh. Nah, jika jadi MC-nya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat besar dan nikmat. Bapak bentar. Jadi Anda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Hingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan yang luar biasa. Ayo lanjut. Bentar Pak. Semua umat muslim tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memutuskan hidup dan mati hambanya. Mereka tidak salah tentang ini. Namun setidaknya kita mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka yang berjuang dalam sesuatu. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sesuatu kekuatan atas nikmat. Hanifah, coba kamu apa ya? Kamu bercerita aja, telling story. Saya ingin gini. Saya katakan tadi, kalau ingin berpidato, yang mudah itu sebenarnya telling story. Apa yang kalian rasakan, itu tolong tinggal diceritakan. Dari mukadimah, lalu isi, dan terakhir konklusi, gitu, alias nilai-nilai perenungan apa yang bisa didapatkan dari ini. Coba, kamu di mana tinggal? Di Cicalengka, Pak. Cicalengka. Coba, gimana sih masyarakat Cicalengka menghadapi COVID ini? Apa yang dirasakan? Suasana psikologis seperti apa? Kegiatan agama seperti apa? Dan lain sebagainya. Coba kamu ceritakan aja, ekspresif aja gitu. Silakan.
Saya mau, Pak. Siap, silakan. Iya, Handi aja, Pak. Siapa namanya? Andi ya? Andi, videonya dong supaya saya bisa melihat Oke. hitam manisnya. Tapi ini konteksnya bukan di ini, Pak. Bukan di masjid ya, Pak ya. Oke, silakan apapun. Di kosan. Saya catat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wa sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad amma ba'du. Para hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui pada saat ini kita sedang ada pada masa pandemi, tepatnya pada masa pandemi COVID-19, yang mana seluruh dunia saat ini merasakan imbas dari virus yang sedang menyebar saat ini. Tentu saja saya sebagai Presiden Mahasiswa Pabamag menghimbau kepada teman-teman, kepada sobat-sobat mahasiswa Pabamag agar tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, virus ini memang tidak terlihat dan sudah diketahui adanya oleh pihak kesehatan yang dipercaya oleh dunia, yaitu WHO. Untuk itu kita harus sama-sama tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan ya itu satu lagi. Tetap jaga kesehatan dengan berolahraga di rumah. Juga teman-teman bisa Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Andi, apa kesulitan narasi apa yang ini? Narasi kan misalkan telling story. Sedikit ini Pak, kalau ya sedikit apa sih namanya teh? Referensi tentang virus ini. Jadi referensi. Susah gitu buat ya. Referensi Tentang topik yang ingin dibahas gitu. Apalagi kalau mendadak gini. Referensi ya, tidak memadai. Ya. Oke. Kalau boleh saya katakan tadi, Silahkan, Pak. Jadi kalau kita pikirkan masalah metodenya ada telling story. Keseharian kita sebagai seorang Muslim menghadapi COVID itu seperti apa? Lalu kira-kira pelajaran apa yang harus kita wujudkan dengan apa yang bisa kita dapat dari telling story ini. Oke lah, nggak apa-apa. Makasih ya Handi ya. Siap, Pak. Kamu tinggal di mana? Sekarang di Manisi, Pak. Oh, di Manisi ya. Baik. Pada intinya, coba siapa yang sudah tadi host, siapa yang barangkali sudah dibuka itu PowerPoint saya? Bisa di ini? Apa namanya? Baik Pak, saya coba. Nah, itu. Apa? Ya.
Bukan PowerPoint ya ini ya? Sama aja nggak apa-apa. Oh gitu, siap. Terima kasih dikit ya. Kawan-kawan bisa dilihat ini tag yang ada di layar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya. Bisa, Pak. Pertama, ini di layar pertama ini kan masalah bahwa apa yang tadi Saudara Handi lakukan itu kan bagian dari public speaking atau khitobah ya. Dalam perspektif ilmu khitobah atau sastra, khitobah ini sebenarnya salah satu bagian dari ilmu sastra, ilmu balaghah, ilmu bersastra, ilmu bermain-main dengan kata-kata. Kalau secara esensial, apa yang disebut pidato itu adalah ini sebuah al-hadis, sebuah pembicaraan atau sebuah tema ya, sebuah topik yang di al-mantuq, yang disampaikan secara verbal, di mana diarahkan oleh seorang pembicara kepada sekelompok mustami audien. Artinya kita harus memahami betul bahwa retorika seperti tadi itu membutuhkan adanya, pertama adanya objek alias subjek atau topik dari pembicaraan. Lalu kedua ada upaya verbal alias dengan lisan. Yang ketiga tentu ada si penyampai yang namanya penceramah. Dan yang keempat tentu saja adanya si mustami yang mendengarkan. Nah, ini adalah 4 komponen yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Biasanya dalam ilmu retorika ada lagi namanya feedback. Apa respon dari audiens terhadap materi yang disampaikan oleh seorang pembicara ini. Baik, ini sebagai esensinya ya. Dalam konteks bangsa Arab, ternyata bangsa Arab itu sendiri sejak masa jahiliyah alias pra-Islam itu budaya berpidato itu sama kuatnya dengan budaya budaya syair, bersyair, berpuisi dan lain sebagainya. Artinya siapapun yang bersastra tinggi maka dia punya kemampuan syair tetapi juga kemampuan al-khitobah alias retorika. Ini kenyataan ini yang harus kawan-kawan pahami bersama sebagai sebuah kenyataan agar nanti kita bicara retorika pada masa Islam ya. Ya. Baik, kita teruskan bahwa bagaimana orang-orang Arab jahiliyah biasa melatih para anak mudanya ya sejak belia itu dengan keahlian berpidato. Ada kesadaran dari orang-orang Arab jahiliyah bahwa namanya membentuk, membina, lalu membangun skill pidato itu tidak mudah begitu saja ya. Perlu ada pembiasaan sejak lama, ada drill, ada apa. Ya, jadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang Arab jahiliyah itu mereka sangat peduli dengan retorika? Ternyata adalah mereka punya kebutuhan ya. Punya hajah, punya kebutuhan. Lahirnya para khutobah alias para yang pidato, sebagaimana mereka sangat butuh seperti lahirnya para penyair. Para penyair itu memiliki posisi sosial yang tinggi, juga para penceramah, pidato, orator ya pada masa jahiliyah itu memiliki peran yang bagus sekali. Mengapa mereka membutuhkan khutobah alias para orator? Ternyata tujuannya adalah al-isyadah bil amjan. Artinya apa? Memamerkan, mendemonstrasikan, mengeksploitasi al-amjad. Al-amjad ini artinya keagungan, kelebihan nenek moyang, sejarah masa lalu,
yang menjadi kebanggaan sebuah kabilah, ya itu menjadi tema sentral bagi para khutbah alias para orator ketika itu. Dan juga ternyata bukan hanya itu, mereka juga ad-difa anil arad, membela kehormatan kabilah, membela kehormatan komunitas. Artinya situasi kadang konflik perang atau fisik ya, itu membutuhkan adanya prakondisi, penyiapan para pasukan yang siap bertempur. Nah, di tengah menjelang terjadinya pertempuran itu biasanya datang atau muncul para orator yang berusaha membangkitkan, yang berpidato di tengah kerumunan pasukan untuk membakar semangat mereka, membangkitkan heroisme, memainkan semangat untuk membela kehormatan. Nah, ketika Islam datang ke era jahiliyah, maka pidato ini mengalami dinamisasi yang sangat tinggi sekali. Berkembanglah metode, gaya, dan lain sebagainya. Apalagi ketika Al-Quran turun, menyertai kaum muslimin awal, maka retorika atau khitobah ini ditambahi dengan kehadiran Al-Quran dari segi balaghah, sastranya, maupun dari segi hikmah, ilmu-ilmunya. Artinya kawan-kawan, saya minta kesadaran akademis seperti ini, bahwa kita memang membutuhkan sekali, kalau saya tadi katakan kalau orang ingin apa ya, concern dengan dunia khutbah atau ceramah, maka memang harus punya motivasi, bisa motivasi mungkin apa, heroisme, motivasi fanatisme, itu tak mengapa. Tapi pada puncaknya tentu saja tidak demikian. Kita berpidato tidak harus dalam hal yang negatif seperti Arab jahiliyah, tetapi berpidato sesuai dengan arahan Quran, di mana di dalam Al-Quran sendiri mengajarkan adanya balaghah, adanya hikmah ya di dalam bisa dipahami ya kawan-kawan teks ini ya. Coba Handi diteruskan lagi satu slide dulu. Baik. Di dalam prakteknya namanya retorika ini memiliki macam-macam ya, anwa, macam-macam praktek macam-macam khitobah atau retorika. Secara umum dalam kajian retorika Arab disebutkan bahwa ada 3 macam ya pidato pada zaman itu. Yang pertama adalah al-khitobah diniyah, pidato keagamaan, ceramah keagamaan. Maksudnya berbagai ceramah yang membahas tema-tema yang terkait langsung dengan agama Islam, ya, baik itu masalah ibadah, masalah akhlak, muamalat, dan lain-lain dari konten-konten keagamaan. Seperti saya dipraktekkan tadi sama Handi, itu kan bagaimana kita Muslim menyikapi pandemi COVID dengan pendekatan agama. Maka ceramah kalau sudah terkait ibadah, muamalat, akhlak, ya, apapun yang terkait dengan agama, maka itu disebut dikategorikan sebagai al-khitobah ad-diniyah alias pidato keagamaan. Yang kedua adalah al-khutbah siyasiyah alias pidato yang berpolitik, pidato politik, sambutan politik. Nah, kalau pidato politik tentu saja adalah pidato yang menyentuh urusan-urusan negara, baik dalam konteks hubungan internal sesama negara maupun eksternal ke luar negara. Pidato politik berarti membicarakan kondisi-kondisi negara terkait bagaimana pola interaksi dengan negara tetangga umpamanya, seperti deklarasi perang umpamanya ya, lalu adanya gencatan senjata ataupun penatangan perundingan damai antara dua pihak dan lain sebagainya. Biasanya pidato politik juga adalah bicara tentang kondisi warga di sebuah negara terkait ya. Bagaimana kalau warga yang ada, anak-anak negeri yang ada itu harus mampu bangkit guna meraih kesejahteraan ya,
Pokoknya segala yang terkait urusan rakyat, urusan negara, baik internal maupun eksternal, itu disebutnya pidato-pidato politik atau al-khutub as-siyasiyah. Yang ketiga adalah al-khutub ijtimaiyah. Ini adalah pidato-pidato sosial. Nah, kalau pidato sosial adalah pidato yang mencakup satu dari tujuan-tujuan terkait kehidupan sosial, seperti pernikahan, ya, ucapan selamat, lalu ungkapan takziah, mendamaikan antara dua belah pihak, atau mungkin saling adu gengsi, atau saling menghormati satu sama lainnya. Tugas kalian adalah, saya di kedepannya mungkin siapkan corak-corak contoh ya, contoh praktek nyata. Nanti kawan-kawan ada yang pidato agama, pidato politik, maupun pidato-pidato sosial. Siapkan saja, tadi mungkin karena mendadak ya. Benar, betul, masih tetap ada presentasi dari kawan-kawan, presentasi makalah ya. Tapi saya minta demo pidato dari kawan-kawan tetap akan kami pantau, kami beri catatan, baik pidato jenis pidato yang pertama, pidato agama, ataupun pidato kedua, pidato politik, maupun pidato sosial ya. Coba satu slide lagi, Andi. Satu slide, nah. Satu lagi kalau salah. Nah ini. Bagaimana kerangka sebuah ceramah itu nggak lebih dari 3 hal ya. Ada muqaddimah alias pembukaan, lalu ada presentasi ya, dan terakhir adalah ada closing alias khotimah. Nggak mungkin pidato tanpa ada muqaddimah. Ada basa-basi, ada pendahuluan ya. Pendahuluan ini biasanya adalah kalimat pertama atau paragraf pertama seorang khotib membuka pidatonya. Etikanya adalah sebuah mukadimah itu harus ringkas, karena tujuan dari mukadimah adalah bagaimana mempersiapkan jiwa-jiwa para mustami ya, agar siap menerima materi dan tertarik kepada materi yang disampaikan. Mukadimah ini adalah kalimat atau bunyi-bunyi pertama yang didengar oleh telinga-telinga mereka. Kalau kalian gagal di mukadimah, maka tentu akan kerepotan nanti di presentasi isi. Baguslah berbuat mukadimah, tenang, lalu ya kelihatan dewasa, berkelas, berkualitas, maka ini akan mampu akan mampu bisa sesuai dalam. Yang kedua adalah presentasi, al-aron, presentasi. Presentasi itu adalah inti dari sebuah retorika. Nah, sebagai inti retorika, inti kegiatan retorika, maka di isi inilah seorang pembicara itu harus dituntut fokus kepada bagaimana mendemonstrasikan ide dia, pemikiran dia ya, yang didukung dengan berbagai fakta-fakta, boleh juga dengan membuat perumpamaan-perumpamaan, menceritakan cerita-cerita pendek, maupun mungkin membantah kelompok-kelompok yang bertentangan dengan si penceramah. Ini pekerjaan berat di konteks kedua ini, karena kalau mukadimah ini mungkin baru hanya wajahnya, kalau ini adalah tubuh utuhnya dari atas sampai bawah, maka harus ada harus ada fokusnya. Yang terakhir adalah khotimah, alias bagaimana closingnya. Artinya ketika bagaimana si pembicara itu menutup ceramahnya dengan tentu saja fokuslah di akhir ceramah tentu dengan adanya summary ringkasan, juga kepada poin penting sajalah apa yang dalam ceramah, dan yang paling utama adalah bagaimana menginternalisasikan, mengendapkan ide kita kepada si para mustami, para audiens. Ya, sementara itu dulu sebagai pengantar. Kawan-kawan mulai minggu depan, sekarang saya closing aja nggak apa-apa karena situasi ini. Pokoknya dengan Google Meet, nggak apa-apa ya pakai Google Meet terus ya? Nggak ada masalah? Udah dibagi?
Iya, Pak, nggak apa-apa. Siap. Iya, Pak, tidak Nggak apa-apa apa-apa. ya. Nah, karena saya kangen ingin ketemu live dengan kalian untuk bisa Bapak memberi catatan-catatan perbaikan, catatan revisi ya, ketimbang hanya gangguan. Sementara itu saya dulu kawan-kawan, lihat aja nanti di absennya kami udah kedetek kan, insya Allah tinggal di recording aja. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Harudang. Murah beres ya? Takon loh.